Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang UKM Go Online ya, UKM Go Online with Google. Sebenarnya sekarang ini buku tahun 2002 ya. Di logonya juga masih belum ada YouTube gitu. Nah, zaman sekarang itu masih ada Google Plus. Zaman sekarang itu udah ada YouTube dan lain-lain. Jadi ya ini aja tahun 2002 aja orang-orang udah disuruh online ya, terutama UKM gitu. Nah, di sini yang jadi yang jadi pertanyaan, kenapa itu harus online gitu. Dari tahun 2002 itu udah disuruh online ya. Mungkin sekarang 2023 udah berapa belas tahun deh gitu. 21 tahun malah ya. Ini sebenarnya ada sejarahnya ya. Dulu itu pernah ada perusahaan ya, nah, bisnis online bubble.com di akhir tahun 90-an. Para pebisnis online itu gagal gitu loh. Dan nah, sampai di sini ini banyak yang skeptis ya. Bisnis online itu kayaknya nggak cocok gitu untuk jualan gitu. Tahun 90-an ya. Cuma ya setelah dekade 10 tahun kemudian, nah di situ ya mulai ada perubahan era ya, pengguna internetnya meningkat dan mereka juga situasi kondisinya terutama di luar negeri ya, kalau lingkungannya cuacanya dingin dan lain-lain, terus biaya hidupnya tinggi, beli bensin mahal. Nah, kalau hitung-hitungan untung rugi, mendingan ya mereka beli online aja gitu loh. Kalau misalnya maksain juga mau beli offline, beda sama di Indonesia ya. Beli offline tinggal ya, mau beli apa elektronik ke Glodok, pasar, ke warung. Kalau di sana tuh cuacanya dingin, mau keluar tuh mereka harus pakai bajunya banyak, pakai dan lain-lain. Bajunya tebal juga, mobilnya harus ya starter, isi bensin dulu, udah harganya juga pasti mahal gitu. Sampai di tokonya juga parkirnya, belum pajaknya beli itu, jadi emang mahal. Makanya ya zaman dulu Amazon atau transaksi via online ya, Amazon, eBay itu sangat sangat grafiknya sangat naik gitu loh. Banyak 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 yang menggunakan. Nah, sampai sini banyak pengamat bilang ya, tahun 2002 itu mereka bilang tahun 2020 UKM yang tidak go online itu akan terancam punah gitu. Ya emang kenyataannya, apalagi pas banget ya ramalan mereka itu, pengamat pengamat ekonomi atau pengamat bisnis, tahun 2020 kalau nggak online punah. Ya udah terbukti ya, kayak Sirtiman ya keluar ngelihat toko-toko di sebelah pada tutup, mall-mall pada tutup, dan ya seperti itulah, ini udah zamannya gitu. Jadi benar-benar harus go online, udah wajib ya, wajib. Kalau enggak mereka akan punah sepi order yang udah, lagi zamannya covid ya, pembatasan, mau keluar ke mall juga harus scan aplikasi dan lain-lain, keluar harus pakai masker dan lain-lain. Jadi ya mau nggak mau harus online. Nah, di sini ya ada kendala ya. Makanya dengan adanya channel ini ya berusaha banget biar para UKM, pengusaha lokal, pengusaha offline itu ya mulai belajar, mulai berani mencoba bisnis online. Mungkin ya mereka udah paham, pada punya handphone, di handphone ada YouTube, ada WhatsApp gitu. Cuma untuk bergerak ke arah ya promosi online lainnya itu masih pada
masih pada canggung gitu, pada canggung ya, pada males lah, rempong, ribet gitu ya. Kalau emang nggak ribet ya tinggal buka toko, nongkrong, udah duduk, nungguin pembeli datang, ya itu emang nggak ribet. Cuma zamannya itu udah beda sekarang gitu. Kita harus tampil gitu, harus tampil. Kayak online pun kita harus tampil, harus punya Facebook, harus punya akun sosmed, TikTok, harus Twitter, harus ya Instagram, harus punya website kalau ada dana lebih ya. Biar apa? Biar menjangkau ke calon pembeli gitu. Kadang pembeli itu mereka nyari di handphonenya, ini toko yang jual ini mana gitu. Nah, itu permasalahannya kalau para UKM atau pedagang lokal offline belum online gitu. Punya handphone cuma sekadar WhatsAppan sama YouTubean doang. Nah, itu jadi kendala gitu loh. Itu jadi apa ya? Ya jadi nggak nembaknya nggak tepat sasaran gitu. Punya handphone kayak nggak dipergunakan dengan baik gitu. Cuma buat hiburan aja. Padahal dia usaha, ya handphone bisa jadi daya ungkit yang bagus. Dan ya kalau nggak mau belajar ya gimana gitu loh, nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Terus belajar aja juga nggak cukup, kita harus bertindak, kadang harus gagal, bangkit, dan ya seperti itulah, harus mengikuti perkembangan zaman ya. Ya kalau zaman dulu manusia hidup di gua gitu loh, kalau zaman sekarang ya bisa aja silahkan tinggal di gua gitu ya, cuma ya jadi orang aneh kalau kayak gitu kan. Saat orang punya rumah, punya apartemen, malah mau tinggal di Mars gitu. Nah ini masih tinggal di gua gitu. Ya jadi seperti itu ya. Dengan bertambahnya jumlah pengguna online terutama saat COVID itu ya, jadi internet merupakan tempat untuk bisnis. Jadi benar-benar internet itu tempat untuk bisnis, untuk jual jasa, barang, servis gitu. Jadi kalau nggak dimanfaatkan, ya itu benar-benar rugi gitu, sayang gitu. Yang diharapkan sih apa untuk jualan? Kitanya punya image perusahaannya, harus branding, harus aktif, harus ya kayak di sosmed, ikutan grup, ya pelan-pelan nanti nambah followernya. Kalau bisa ya bikin 2 akun pribadi sama akun bisnis seperti itu. Kalau akun pribadi ya teman-teman biasalah, keluarga, sekolah, teman-teman dagang gitu. Kalau akun bisnis kan benar-benar cari pelanggan, dibedain. Ya kadang kalau di akun pribadi jualan cuma ya teman-teman jadi terganggu, ntar ujung-ujungnya unfollow atau apalah gitu, unsubscribe atau apa. Jadi ya harus paham. Dan untuk di online tuh ya kita bisa memanfaatkan, ya salah satunya ya menjaga hubungan baik sama pelanggan ya. Kita bisa ya mengirimkan apa, bonus-bonus, kirim informasi, kirim kupon, kirim macam-macam ya, banyak bisa dilakukan. Kalau cuma di toko kan ya terbentur gitu ya, cuma fasilitas ya sebar brosur di depan toko seperti itu. Dan kalau mau nyebar brosur ya jangkauannya juga nggak bisa jauh gitu, tambah jauh, tambah banyak tenaga dan dana. Kalau di online kan ya kita mau nyebar ya via email aja itu juga cukup, atau via sosmed tinggal posting sekali, follower ngelihat semua seperti itu gitu. Nah di situ istilahnya menyebarkan informasi ke pelanggan lebih mudah, juga memotong biayanya tuh ringan gitu, nggak seperti offline.
Juga ada tambahan kalau online itu bisnis akan buka nonstop 24 jam. Jadi misalnya kita punya akun Facebook fanpage atau malah punya website, itu selama servernya hidup itu nggak mati gitu loh. Kalau selama Facebook hidup itu nggak mati, selama punya website yang punya hostingnya hidup itu nggak mati gitu. Jadi websitenya ada terus, orang nyari mau jam berapa aja ketemu. Istilahnya kalau warung tuh buka 24 jam ya, warteg atau mungkin toko kelontong ya buka 24 jam seperti itu gitu. Kalau di ini kan capek di online, apa di offline kan harus ada yang jagain toko kalau nggak diambil orang gitu. Kalau di online kan ya semua berdasarkan website, tampilan di gambar, ya istilahnya nggak ada barang yang bisa dicomot gitu aja gitu, semua harus order pakai sistem pembayaran dan lain-lain seperti itu. Cuma di sini ya disarankan ya, kalau Sirman jangan jualan terlalu ke marketplace gitu. Karena di marketplace itu selain pertama dia ada bandar, ada agen grosir yang harganya itu udah murah-murah gitu. Nah, yang kedua ya kalau mau ngelawan mereka kan ya dipukulin lah istilahnya, harus banting harga, malah yang mana nah nggak untung malah rugi gitu. Makanya disarankan sih di luar marketplace bisa via website atau sosial media seperti itu. Juga jangan lupa ada YouTube marketing, email marketing. Banyak cara untuk memasarkan, nggak cuma lewat marketplace seperti itu. Biaya mulainya juga mudah gitu ya. Kalau buka toko biasa harus cari tempat dulu, bayarnya juga kemarin ya temen itu harus 1 tahun, bulanannya ada bulanan juga pasti mahal. Kios kecil di pinggir jalan 1,5 juta sebulan gitu. Dan itu ya kondisi sekarang juga masih belum normal-normal banget ya, masih banyak yang pakai masker, orang masih banyak keluar juga masih ada yang ketakutan gitu. Dan itu ya belum stabil, istilahnya emang ya mungkin nggak akan stabil ya, karena orang udah saat COVID kemarin udah ngerasain jualan online lancar jaya. Yang ngapain juga gue susah-susah gitu ya, kecuali ya sekadar branding kayak ya ada tokonya lah seperti itulah, ada toko bisa dicari di Google Map dan lain-lain seperti itu. Tapi di online juga jalan terus ya, kayak toko Sirtiman aja di online jalan terus, tapi di offline juga bisa ditemukan gitu loh. Jangan di online-nya ada, cuma pas di online-nya nggak ada gitu. Itu ya orang jadinya ya kurang terpercaya juga, mau nggak mau. Makanya mau nggak mau Sirtiman itu ya harus buka ya, pasang brosur apa, pasang spanduk atau apa biar orang paham ini lokasinya di sini, juga ditaruh di Google Map ketemu gitu. Nah, untuk membuat website sendiri ada macam-macam ya, ada fasilitas Google Site Builder, ada WordPress, ada ya kalau bisa semua dihindari, jangan yang gratisan ya. Jualan di Facebook juga bisa, cuma kalau bisa sekalian punya aset gitu. Kalau kita punya website, itu websitenya itu bisa dijual. Websitenya aja bisa dijual, nama domainnya sama isi-isi filenya itu aja bisa dijual gitu. Dan itu bisa mahal sekali, bisa ribuan dolar atau istilahnya jutaan rupiah dari website doang. Kalau websitenya udah ada pembeli, ada transaksi kecatat atas nama websitenya, apalagi ada pakai sistem pembayaran ya, kayak ada GoPay, semua kan transaksinya bisa dilihat. GoPay, Kris atau OVO semua transaksinya bisa dilihat, atau pakai PayPal atau pakai alat pembayaran ya, rekening bank dan lain-lain bisa dilihat. Nah, itu ada kenaikan harga ya dibanding ya website yang nggak transaksinya kurang gitu. Nah, di situ ya diharapkan biar punya website sendiri. Soalnya itu yang Google mau, punya website. Kalau mereka masih tempur di marketplace ya, mereka berhadapan dengan ya itulah bandar-bandarnya yang harganya murah,
harganya aja udah dia tangan pertama jualan di marketplace, udah yang lainnya ya cuma dapat sisaannya aja gitu. Kalau di website kan kita bisa maksimalin ya, cari pelanggan, branding, kalau dapat juga nggak ada yang ngerecokin istilahnya. Kalau mereka mau nyari saingan, paling nyari saingan di situs-situs yang bawahnya ya. Kalau ranking di Google itu situs yang bawahnya atau halaman kedua, ketiga. Ya itu mungkin ya masih bisa diatasi lah kalau istilahnya tempur di situ gitu. Kalau tempur di marketplace, bandarnya udah banyak order gitu, dapat order ribuan, sedangkan ya kita cari cari rating 1 aja ya belum tentu. Orang beli 5 belum tentu ngasih rating 1. Kalau orang membandingin dia ratingnya 5, orderannya yang kasih rating ribuan, ya udah gitu. Orang kan milih yang kesana, jadi kesana terus ya dirasain juga sih. Ya Sirtiman juga ngerasain lah kalau main di marketplace ya emang sekedar ini punya buat branding aja bisa, cuma kalau untuk andalan utama ya kayaknya susah karena di sana udah ada bandar dan perang harga seperti itu. Nah kalau mungkin kalau jualan offline ya mereka bisa enak aja nego segini gitu. Cuma kalau dari offline ke online, kalau sistem buka tinggi biar mereka nawar, yang ada malah banyaknya kejadian sebenarnya itu ya mereka langsung cari yang harga murah aja, ngapain yang harga tinggi capek-capek nawar seperti itu gitu. Mungkin itulah apa perbedaan paradigma ya. Kalau untuk offline ya orang kan pasti nawar gitu, biarin deh buka harga tinggi 100.000 ntar nawar 50 ya 60 lepas seperti itu. Kalau di online ya peraturannya kejam, mereka ngelihat kiri kanan, lapaknya kiri kanan ya, kiri 45.000 kita jual 100.000 ya udah gitu, udah nggak usah dibahas. Pelanggan langsung yang ke 45.000 gitu. Sedangkan kita mau ngejual 60 juga udah susah, lawannya bandar dia jual 45.000 seperti itu ya. Jadi harus dipahami ya kalau jualan online itu ya harus tahu lawannya, saingan, harus tahu permainannya gitu. Permainannya kalau di situs ini atau via mandiri bikin website sendiri seperti itu, atau via marketplace ya siap tempur, mengharapkan ya sisahan yang order seperti itu. Orang-orang gaptek yang nggak paham taunya ngelihat dan order gitu, yang kalap-kalap seperti itu. Jadi itu aja ya. Jadi untuk pembahasan go to online mungkin ada sedikit singkatan aja nih. Singkatan yang istilah ya BLGO. BLG itu bisnis lokal go online ya seperti itu. Jadi diharapkan tahun 2023 udah wajib lah ya bikin website, kalau bisa bikin sosmed yang solid, bikin ya, YouTube channel itu udah kewajiban deh gitu. Udah capek Sirtiman udah berapa tahun lalu biar rekan-rekan yang offline tuh pada bikin lah website. Alasannya apa? Bikin website juga nggak terlalu mahal, di Bandung harus sewa tempat dan ya nungguin pelanggan datang ya. Zaman sekarang itu zaman ya orang udah pada online gitu. Oke, jadi itu aja. Silahkan kalau suka sama videonya jempolnya ditunggu. Kalau ada kira-kira teman yang butuh informasi seperti ini, share, like, follow-nya ditunggu. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.